Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah pengajian rutin malam Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini, dengan nikmat dan karunia-Nya kita diberikan kemudahan, ringan hati kita untuk menjalankan perintah Allah, kuat fisik kita untuk menghadiri majelis ilmu, majelis yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih bahwa kajian kita malam hari ini membahas tema yang sangat penting, sederhana namun penting, yaitu membahas tentang makna dari zikir harian kita, yang kita mengacu kepada kitab Hisnul Muslim, yaitu perisai seorang muslim berupa doa-doa dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya." Wahai Rasulullah, syariat Islam itu sangat banyak, dan kita merasakan bahwa syariat Islam itu apabila kita terapkan secara keseluruhan itu sangat banyak, karena syariat Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Seorang laki-laki ini berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya." Syariat Islam itu sudah banyak. Fa akhbirni bi syai'in atashabbatsu bihi. Maka kabarkan kepadaku wahai Rasulullah sesuatu yang ringkas dari sekian banyak syariat Islam itu. Ringkasnya seperti apa dari sekian banyak syariat Islam itu? Qala, Rasulullah bersabda, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Senantiasalah lisanmu, lidahmu itu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata zikir kepada Allah itulah yang mampu membawa kita melaksanakan sekian banyak syariat-syariat Islam itu. Itulah pentingnya hadirin kita mengkaji zikir-zikir, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kajian kita di syarah penjelasan Hisnul Muslim ini terakhir kita menjelaskan tentang syarah penjelasan tentang doa tasyahud. Doa tasyahud, bahwa di bagian akhir daripada sholat, jika kita konekkan dengan pembahasan fikih kita, bahwa di bagian akhir dari sholat itu rukunnya adalah julus akhir, duduk akhir, ya. Setelah duduk itu membaca tasyahud, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu tasyahud. Tasyahud yang identik diambil dari kata tasyahhada ya tasyahhadu tasyahudan, yaitu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai satu rukun sholat. Kemudian setelah selesai tasyahud, masuk ke rukun berikutnya, yaitu sholawat. Sebagian menyebutnya dengan sholawat Ibrahimiyah. Bagaimana sholawat yang merupakan rukun daripada sholat setelah tasyahud? Setelah tasyahud sholawat. Doa tasyahud berakhir di Allahumma sholli ala Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berakhir tasyahud disambung dengan sholawat, ya. Yaitu membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu dalam sebuah riwayat dari seorang sahabat namanya Ka'ab bin Ujrah, ya. Seorang sahabat namanya Ka'ab bin Ujrah meriwayatkan doa yang lafadznya demikian. Sedangkan dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat namanya Abu Hamid As-Sa'idi, Al-Munzir bin Sa'id bin Munzir, meriwayatkan dengan lafadz yang berbeda, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi dirubah wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini dalam riwayat yang lain. Namun kita boleh mengamalkan salah satu dari dua riwayat tersebut. Nah, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, tentunya bisa menambah kualitas bacaan ketika kita mengerti makna daripada sholawat itu sendiri. Makna Allahumma salli ala Muhammad itu, makna Allahumma salli ala Muhammad, makna sholawat itu, ya, adalah Allahumma salli ala Muhammad. Qala Ibnul Athir fi Nihayah, dalam kitabnya An-Nihayah, maknanya adalah salli ala Muhammad, ya Allah salawatlah atas Nabi Muhammad. Maknanya azimhu fid dunya, ya Allah agungkanlah. Salli ala Muhammad, salawatlah kepada Nabi Muhammad, maknanya azimhu, agungkanlah Nabi Muhammad itu fid dunya,
di kehidupan dunia, yaitu bi'i'la'i dzikrihi, dengan diangkatnya sebutan-sebutan nama-nama Rasulullah itu bentuk azimhu, muliakanlah Nabi Muhammad di dunia, yaitu dengan senantiasa diangkatnya, dimuliakan sebutan-sebutan Nabi Muhammad itu. Wa idharu da'watihi, dan dimenangkannya dakwah Nabi Muhammad, dakwah Islam. Wa ibqa'i syariatihi, dan langgengnya syariat Nabi Muhammad. Itu yang dimaksud dengan Allahumma sholli ala Muhammad yang kita baca. Ya Allah, agungkanlah Nabi Muhammad ini di dunia, yaitu dengan senantiasa disebut, diagungkan namanya, dakwahnya dimenangkan, dan syariatnya tetap langgeng. Itu yang makna ketika kita baca Allahumma sholli ala Muhammad, ya. Dan sedangkan di akhirat makna Allahumma sholli ala Muhammad, agungkanlah Nabi Muhammad ketika di akhirat, adalah bitashfi'ihi fi ummatihi, yaitu kuatkanlah Rasulullah sebagai pemberi syafaat kepada umatnya kelak di hari akhirat. Itu makna pengagungan Nabi SAW di kehidupan akhirat. Wa tad'ifi ajrihi wa masubatihi, dan dilipatkannya pahala dan balasan bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya. Jadi as-shalah maknanya adalah ta'zim wa takrim. As-shalah itu maknanya adalah pengagungan dan pemuliaan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala, dan atas ali Muhammad. Para ulama berbeda pendapat ketika memaknai ali Muhammad, ya. Ada yang mengatakan makna ali Muhammad itu adalah keluarga Nabi Muhammad itu sendiri. Ada yang mengatakan bukan, wa ala ali Muhammad itu termasuk di dalamnya adalah umat-umatnya Nabi Muhammad, gitu. Ya. Sedangkan, ya, di dalam sebuah riwayat, ya, ini perkataan Ibnul Athir rahimahullah dalam An-Nihayah, bahwa para ulama berselisih pendapat tentang makna ali Muhammad, dan kebanyakan berpendapat bahwa ali Muhammad itu adalah ahlu bait Rasulullah, yaitu keluarga Rasulullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, la tahillu shadaqah li Muhammadin wa ali Muhammad, bahwa sedekah itu tidak halal bagi Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad. Siapa ali Muhammad wa ali Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad yang tidak boleh menerima sedekah itu? Yaitu ya, dari keturunan Bani Hashim wa Bani Al-Muttalib. Itu keluarganya Nabi Muhammad, ya. Jadi sebagian memaknai wa ali Muhammad itu adalah keluarganya, ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dalam pendapat yang sahih dalam memaknai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, perkataan ali Muhammad itu tergantung bentuk kalimatnya, ya. Apabila kalimat ali Muhammad itu disebutkan secara sendiri, ya, atau dia digabungkan dengan wa ala ali Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabihi misalnya, maka yang dimaksud ali Muhammad di sini sudah termasuk di dalamnya pengikut-pengikut Rasulullah sejak Rasulullah diutus sampai hari kiamat. Cukup dengan kalimat
wa ala ali Muhammad itu sudah termasuk di dalamnya umat-umatnya Nabi Muhammad. Jika dia disebutkan secara sendirian. Akan tetapi apabila kalimat wa ala ali Muhammad wa atba'ihi, ada kalimat wa atba'ihi, maka makna ali Muhammad di sini itu hanya terkhusus untuk ahlu bait Rasulullah. Tadi ahlu bait yang tidak boleh menerima sedekah tadi, sedekah. Ya. Jadi itu makna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun di nas yang lain, di lafaz yang lain, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi, dan atas istri-istri Nabi Muhammad, wa dzurriyyatihi, dan anak keturunannya Nabi Muhammad, anak keturunan Nabi Muhammad. Berarti boleh kita itu bersalawat kepada selain Rasulullah? Ya boleh. Ya. Buktinya kita sering menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad. Kita salawat kepada Nabi Muhammad wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa ashabi, dan sahabat-sahabatnya, wa man tabi'ahu, dan orang-orang yang mengikutinya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bahkan ada satu teks doa kan, sepertinya pernah saya jelaskan, yaitu doa bagaimana orang menerima zakat. Kalau ada orang bayar zakat kan didoakan. Bagaimana bunyi doanya? Allahumma salli ala ali abi aufa, dalam hadisnya. Allahumma ya Allah, salli ala, salawat atas ali abi aufa, keluarganya Abu Aufa yang saat itu membayar zakat kepada Rasulullah. Jadi salawat kepada orang lain itu maknanya adalah ad-doa, doa. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah salawatlah kepada Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarganya Nabi Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah salawat atas Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan atas keluarganya Nabi Ibrahim. Ya. Di sini sebahagian ulama itu menyaksikan lafaz ini dalam artian Rasulullah kan lebih mulia. Ya, Rasulullah lebih mulia. Kenapa diserupakan kepada salawatnya kepada Nabi Ibrahim? Salawat kepada Rasulullah itu harusnya lebih mulia. Rasulullah kan lebih mulia daripada Nabi Ibrahim. Jadi kenapa diserupakan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah salawat kepada Nabi Ibrahim. Padahal Rasulullah itu lebih mulia. Kenapa disamakan? Hendak disamakan dengan Nabi Ibrahim gitu. Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama bahwa anak keturunannya Nabi Ibrahim itu, ya, wa ala ali Ibrahim, dan kepada anak keturunan Nabi Ibrahim. Anak keturunan Nabi Ibrahim itu selain Nabi Muhammad juga masih ada yang menjadi nabi dari anak keturunannya Nabi Ibrahim. Selain Nabi Muhammad ada nabi-nabi lain yang juga merupakan ali Ibrahim, anak keturunan Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Muhammad tidak punya keturunan nabi kan. Rasulullah kan penutup para nabi, tidak punya keturunan. Sedangkan Nabi Ibrahim itu anak keturunannya para nabi. Sehingga dari situ bisa dianggap, ya, bahwa hasala li ali Muhammad min dzalika ma yaliku bihim, bahwa keturunan ali keluarganya Nabi Muhammad itu bisa diikutkan sebagaimana Allah telah bersalawat kepada Nabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarga anak keturunannya Nabi Ibrahim. Dari jika demikian berarti
bisa berimbang begitu ya. Karena keturunan daripada Nabi Ibrahim itu banyak yang menjadi nabi. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad tidak ada yang menjadi nabi, karena Nabi Muhammad adalah nabi penutup begitu. Jadi kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah bersalawat kepada Nabi Ibrahim. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, innallaha astafa Adama wa Nuha, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, wa Nuha dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarganya Nabi Ibrahim, wa ala Imran dan keluarganya Nabi Imran, alal alamin, di atas semesta alam. Maksudnya Allah memilih keturunan-keturunan mereka itu menjadi orang-orang yang istimewa. Wa barik ala Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah salawatlah atas Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah salawat kepada Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim dan kepada keluarganya Nabi Ibrahim. Wa barik, ya, wa barik. Kalimat wa barik itu diambil dari kata barokah. Barokah. Barokah itu apa? Kita sering mendengar istilah berkah, umur yang berkah, harta yang berkah, keluarga yang berkah. Berkah itu dari bahasa Arab, maka memaknainya juga harus dikembalikan ke bahasa Arab. Tidak cukup melihat kamus besar bahasa Indonesia, karena itu istilah-istilah Arab ya. Nah, dalam istilah Arab, nama berkah itu adalah az-ziyadah was-subut, sesuatu yang bertambah dan langgeng, tetap menetap, bukan menurun dan habis, bertambah dan menetap. Berarti kalau berkah hartanya, berarti hartanya itu bertambah dalam kebaikan dan langgeng, menetap gitu. Az-ziyadah was-subut wad-dawam, bertambah was-subut wad-dawam, dan bertahan dan langgeng. Maknanya wabarik ala Muhammad, wabarik ala Muhammad maknanya ai adim syarfahu, ya Allah langgengkanlah kemuliaannya Nabi Muhammad, wa karamatuhu dan karamahnya Nabi Muhammad itu langgengkanlah, wa ta'zimuhu dan pengagungan terhadap Nabi Muhammad langgengkanlah, wazid lau fi dzalika dan tambahkanlah untuknya. Itu makna doa kita, wa barik ala Muhammad, dan berkahilah ya. Maknanya langgengkanlah kemuliaannya, karomahnya, pengagungannya, dan tambahkanlah untuknya. Wa ala ali Muhammad dan kepada keluarganya Nabi Muhammad, atau dan kepada pengikut-pengikutnya Nabi Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, innaka sesungguhnya engkau hamidun, hamid ay mahmud. Hamid itu maknanya adalah orang yang mahmud, orang yang dipuji ya. Mahmudul af'al wasifat, orang yang terpuji perbuatannya, wasifat dan sifatnya, itu namanya hamidun. Innaka hamidun, sesungguhnya engkau adalah yang terpuji perbuatannya dan sifatnya. Majidun ay azimun karim, agung dan mulia. Jadi innaka hamidun majid. Itu hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, sholawat yang dibaca setelah seseorang membaca tasyahud. Kemudian setelah membaca selesai membaca salawat, juga disunahkan membaca beberapa doa sebelum salam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sebelum salam. Apa yang dibaca? Banyak sebenarnya doa-doanya, tapi yang masyhur yang sudah mungkin jamaah sekalian juga sering mengamalkan, yaitu doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam
wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang sudah mungkin hadirin sudah sering mengamalkan. Sebenarnya masih banyak. Ada juga doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Hanya kita bahas ya. Doa setelah salawat tadi disunnahkan bagi kita untuk tidak langsung salam, tapi membaca doa dulu. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, min adzabil qabr, dari siksa kubur. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari sini kita mengetahui bahwa siksa kubur itu ada, hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Makanya Rasulullah mengajarkan doa. Karena ada mungkin ada sebagian yang menyaksikan tentang adanya azab kubur ini ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, ya Allah aku berlindung kepadamu min adzabil qabr, dari azab kubur, wa min adzabi jahannam, dan dari azab siksanya neraka jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah ujian mahya kehidupan. Apa fitnah mahya? Fitnah kehidupan yaitu godaan-godaan kehidupan, godaan duniawi, godaan syahwat dan lain sebagainya. Berlindung kepada Allah. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Mamat itu artinya adalah mati ya. Panggil orang jangan panggil nama Mamat ya. Panggilan Mamat, pakai panggilan nama lain, Mamat tuh. Kalau orang Arab dengarnya Mamat mati. Mohon maaf ya kalau ada kesamaan nama. Intermezzo. Ya. Tapi di sini begitu. Makna berlindung, wa min fitnatil mahya wal mamat, berlindung dari fitnahnya mamat. Ya, mamat itu fitnah kematian. Maknanya adalah fitnah ujian ketika mamat itu, mati itu maksudnya ujian ketika sakaratul maut. Itu berlindung kepada Allah. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah al-masih ya, al-masih dajjal. Al-masih dajjal. Kan ada istilah, ada Isa al-Masih ya. Masih Dajjal. Apa kok mirip? Isa al-Masih, Masih Dajjal. Yang satu bagus, yang satu buruk. Isa al-Masih, Masih Dajjal. Di mana letak kemiripannya? Masih itu ya, dalam bahasa Arab ya, masih itu dalam bahasa Arab bisa dimaknai, kalau Isa al-Masih ya, Masih itu adalah karena Nabi Isa itu bisa menghapus apa, atau menghilangkan penyakit. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biidznillah, kan kata Nabi Isa. Aku bisa menghilangkan orang yang terkena penyakit baros, penyakit kulit. Wa uhyil mauta, aku bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Itu namanya masih ya. Menghapuskan sesuatu dari orang ya, masih. Sedangkan Dajjal juga begitu, mirip. Dajjal itu kelak akan bisa menghidupkan orang mati. Dajjal itu akan memerintahkan, hujanlah wahai langit, langit akan hujan, tumbuhlah wahai bumi, bumi itu akan tumbuh. Sama-sama dari sisi itunya sama-sama masih. Cuma yang satu Al-Masih Isa, yang satu Al-Masih Dajjal. Dajjal itu dalam bahasa Arab itu artinya adalah palsu ya.
Makanya kalau dalam bahasa Arab ada bejana, misalnya seperti teko atau piring atau gelas. Gelas, piring itu kalau terbuat murni dari emas, itu orang menyebutnya ina udzahab. Ina itu bejana, zahab itu emas. Tapi kalau ada gelas atau piring itu terbuat dari besi, cuma dilumuri dengan emas, diberi warna emas, mereka menyebutnya inaul mudajjal, ya. Maksudnya inaul mudajjal, ya. Inaul zahab al mudajjal, ya. Bejana emas palsu gitu. Mereka nyebutnya inaul zahab mudajjal karena dajjal itu artinya palsu. Jadi yang satu Al-Masih Isa, yang satu Al-Masih yang Dajjal, ya. Mudajjal Al-Masih, tapi masihnya itu mudajjal, sesuatu yang palsu. Jadi makanya kita disuruh berlindung, karena nanti dia menampakkan sesuatu yang istimewa, yaitu masih bisa menghidupkan orang yang mati, ada orang yang sakit diusap sekali bisa sembuh. Memerintahkan langit hujanlah, hujan, nahan hujan, berhenti hujan. Nyuruh bumi tumbuhlah, akan tumbuh. Bisa seperti itu, tapi dia dajjal, palsu gitu. Palsu. Maka kita disuruh berlindung. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan dari keburukan fitnahnya, ujiannya al-masih ad-dajjal. Kemudian hadirin, doa selanjutnya setelah salam, setelah tasyahud, yaitu doa Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, min adabil qabr, dari adab kubur, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, aku berlindung kepadamu dari fitnah masih dajjal, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepadamu dari fitnahnya mahya kehidupan, wal mamat dan kematian, ya. Kemudian Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, minal ma'tham, dari dosa, wal maghram, dan dari lilitan hutang, ya. Dari lilitan hutang. Memang hadirin, berhutang dalam Islam itu hukumnya boleh, ya, bukan haram. Bahkan sepertinya dahulu pernah saya jelaskan urutan-urutan tentang mata pencaharian, ya. Pertama, mata pencaharian dalam Islam itu amal ghanimah, ya. Bagaimana Rasulullah bersabda, ju'ilat rizki tahta dhilali rumhi, rizkiku itu berada di bawah bayang-bayang tombak, yaitu peperangan, kemudian mendapatkan harta rampasan perang. Kemudian selanjutnya amalur rajuli biyadih, ya. Amal hasil daripada karya tangan seseorang. Orang memiliki karya apa? Dia punya karya keahlian dalam dunia perbengkelan, menjahit, ya. Karya-karya, hasil karya tangan itu rizki halal nomor 2. Rizki halal nomor 1 mata pencaharian Rasulullah tadi. Rizki halal nomor 2 itu adalah amalur rajuli biyadih, keahlian. Rizki halal nomor 3 itu adalah at-tijarah, jual beli, bisnis. Karena mayoritas para sahabat itu bisnis, ya, jual. Ila fihim rihlatas syita'i was-saif, kan. Kebiasaan mereka itu rihlah, untuk jual beli di musim panas dan musim dingin. Kemudian, ya, pertama tadi pencarian Rasulullah, amalur rajul biyadihi, bisnis. Yang keempat adalah cocok tanam dan ternak, ya. Cocok tanam dan beternak, ya. Cocok tanam dan beternak. Kemudian yang kelima itu adalah hutang, ya. Hutang itu juga mata pencaharian, ya. Mata pencaharian. Tidak punya penghasilan yang hutang,
Yang penting hutang itu dikembalikan. Ya. Makanya Rasulullah itu mengajarkan doa ini agar supaya tidak terlilit dengan hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya, aku berlindung kepadamu dari maksam, dari dosa, wal maghram, dan dari lilitan hutang. Sebab apa Rasulullah mengajarkan terbebas dari lilitan hutang? Kata disebutkan dalam hadis Rasulullah ini, innar rajula idza gharama, orang itu kalau terlilit hutang, kata Rasulullah, hadasa fakadzaba, kalau dia ngomong dia akan bohong, ya. Wa wa'ada fa akhlafa, kalau dia janji akan dia ingkari. Rata-rata kan begitu ya. Jujur saja ya, maksudnya. Orang kalau punya hutang itu kalau ngomong masih kadang seringnya kalau ngomong itu mesti bohong. Dipakai ini tadi habis, dipakai ini, mohon maaf tidak bisa, dan sebagainya. Wa idza wa'ada, iya nanti saya bayar tanggal sekian, akhlafa, dia ingkari. Itu kata Rasulullah. Makanya Rasulullah mengajarkan doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari maghram, lilitan hutang. Kemudian doa lain yang diajarkan oleh Rasulullah sebelum salam, kan banyak ini doa-doa yang diajarkan Rasulullah sebelum salam. Makanya sebagian imam itu jangan heran kalau sebelum salam kok lama sekali tasyahudnya, padahal bukan tasyahud, baca doa. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku itu mendolimi diriku dzulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Jadi taubat kepada Allah. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku, maghfiratan min indika, dengan maghfirah dari sisimu, warhamni, dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau adalah al-ghafur, maha mengampuni, ar-rahim, maha mengasihi. Kemudian ada juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah ya, sebelum salam, yaitu Allahumma gfirli ma qaddamtu. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu ma qaddamtu, apa yang telah aku kedepankan, maksudnya telah aku kerjakan berupa dosa-dosa. Wa ma akhartu, dan apa yang telah aku kebelakangkan, aku tinggalkan, yaitu ketaatan-ketaatan kepadamu. Wa ma asrartu, apa yang aku kerjakan secara rahasia, sembunyi-sembunyi. Wa ma a'lantu, dan apa yang aku kerjakan secara terang-terangan. Wa ma asraftu, dan apa yang aku kerjakan secara berlebihan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang engkau lebih ketahui daripada aku sendiri. Antal muqaddam, engkau adalah yang muqaddam. Wa antal muakhkhar, dan engkau adalah yang muakhkhar. La ilaha illa anta. Makna antal muqaddam, engkau adalah muqaddam, maknanya adalah ya, engkau adalah yang telah mengawalkan dan mengakhirkan, menempatkan sesuatu pada tempatnya, menertibkan sesuatu pada urutannya. Itu makna antal muqaddam wa antal muakhkhar. Kemudian selanjutnya juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah sebelum salam. Ini doa yang masyhur ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang sangat penting ya. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika, agar bisa zikir kepadamu, wa syukrika, dan agar bisa syukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan agar bisa beribadah yang baik kepadamu. Mengapa kita doa demikian? Karena kita ini hakikatnya, sekiranya tidak ditolong oleh Allah, kita itu tidak bisa seperti ini. Karena Allah menolong kita, akhirnya kita bisa sholat. Karena Allah menolong kita, akhirnya kita sadar. Karena Allah menolong kita, kita bisa pengajian. Kita bisa paham, itu karena pertolongan Allah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bisa. Makanya kita minta kepada Allah. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ini ya. Ala dzikrika, untuk bisa zikir. Wa syukrika, untuk bisa syukur. Wa husni ibadatik, dan bisa beribadah yang baik kepadamu. Kadangkala kita melihat orang
orang itu kok ibadahnya hebat sekali, bagus sekali, soleh sekali. Itu bukan karena dia hebat, tapi karena Allah yang menolong dia. Allah cinta kepada dia, Allah tolong dia untuk menjadi orang hebat, bukan dia hebat, begitu. Kadang-kala kita melihat orang kok hebat sekali, kok dia bisa menahan diri dari kemaksiatan, tidak pernah jauh dari dosa, orangnya bersih. Itu bukan karena dia hebat, karena Allah yang menolong dia sehingga dia terbebas. Coba kalau kita renungi firman Allah yang menceritakan tentang kisahnya Nabi Yusuf itu, laqad hammat bihi wa hamma biha. Istrinya Al-Aziz itu laqad hammat bihi, sudah ingin melakukan itu kepada Nabi Yusuf, wa hamma biha, Nabi Yusuf juga ingin. Laula an ra'a burhana rabbi, kalau bukan karena Nabi Yusuf itu diperlihatkan cahaya Rabbnya. Nah, begitu. Berarti yang menolong Nabi Yusuf itu Allah, gitu. Kan begitu. Kita itu terhindar dari dosa itu bukan karena kita hebat, tapi karena kita itu dihindarkan oleh Allah dari dosa itu. Makanya kita minta, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ala dzikrika, untuk bisa zikir kepadamu, wa syukrika, dan syukur kepadamu, wa husni ibadatik. Kemudian yang terakhir hadirin, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, ya Allah aku berlindung kepadamu dari sifat kikir. Karena kikir itu ternyata sangat buruk. Kalau bukan buruk, Rasulullah tidak akan mengajarkan berlindung. Kalau sekiranya kikir itu bagus, Rasulullah tidak nyuruh berlindung. Rasulullah mengajarkan berarti kikir itu sangat buruk. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kikir. Wa a'udzubika minal jubni, aku berlindung kepadamu dari pengecut. Berarti pengecut itu tidak berani, tidak jantan, itu berarti keburukan. Maka kita harus jantan, harus berani. Makanya Rasulullah mengajarkan berlindung dari minal jubni, dari pengecut. Wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur, dan aku berlindung kepada Allah an uradda ila ardhalil umur, untuk dikembalikan kepada ardhalil umur. Ardhalil umur itu umur yang paling rendah, maksudnya keadaan yang hina. Keadaan hina maksudnya apa? Maksudnya berlindung kepada Allah nanti ketika tua menjadi kanak-kanak lagi. Kita berlindung kepada Allah dari itu. Itu makna wa an uradda ila adzaril umur. Karena tidak sedikit orang itu kalau sudah tua kemudian pikun, itu seperti anak-anak, seperti bayi lagi. Itu kan menyusahkan ya. Kadang menyebabkan kadang menyebabkan anak menjadi durhaka. Maka kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. An uradda ila ardhalil umur, berlindung agar terhindar dari ardhalil umur itu tadi, kembali kepada kanak-kanak setelah masa tua. Gitu. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, berlindung kepadamu dari fitnahnya dunia. Wa a'udzubika min adzabil qabr, dan berlindung kepadamu dari azab kubur. Begitu hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, doa tadi terakhir, doa sholawat. Desember. Sholawat setelah membaca tasyahud dan maknanya, kemudian doa-doa setelah tasyahud, doa-doa setelah sholawat. Mungkin ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Monggo. Dalam kurikulum itu kan bacaan sholawat itu pakai ya. Bagaimana dengan penambahan kalimat Sayyidina Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Saya sendiri lebih cenderung kepada
mengamalkan untuk tidak menambah lafadz sayyidina ketika di dalam sholat. Karena itu lafadz hadisnya tidak menggunakan sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tidak ditambah sayyidina. Adapun di luar daripada sholat menggunakan lafadz sayyidina itu boleh. Rasulullah sendiri pernah mengatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah diundang di hadapan bersama para sahabat makan daging. Kemudian Rasulullah makan daging, Rasulullah makan, kemudian beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam, saya adalah sayyidnya waladi Adam, saya adalah sayyidnya manusia, kata Rasulullah. Jadi mengucapkan sayyid di luar daripada sholat itu diperbolehkan, ya. Diperbolehkan dalam artian tidak hulu, tidak berlebih-lebihan. Adapun di dalam sholat saya lebih cenderung untuk tidak mengamalkan menggunakan sayyidina, karena mengikuti hadis Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu. Cukup? Baik, kita cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Qul qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.